Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil kiram wa ala alihi wa ashabihi ila akhir zaman. Puji syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Dan dengan modal itu semua kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kita dari pagi sampai dengan malam nanti. Mudah-mudahan aktivitas kita membawakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap sebagai umatnya senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mengawali kegiatan menyambut bulan suci Ramadan, mari kita akan mengurai beberapa bulan yang diistimewakan dalam Al-Quran. Ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan-bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Bahkan satu tambahan lagi adalah bulan Ramadan atau bulan puasa, di mana kelima bulan ini sangat mendorong kepada kita umat muslim khususnya untuk senantiasa menyambutnya, untuk senantiasa bergembira dengan kedatangan bulan-bulan ini. Kenapa kita harus bergembira? Karena di dalam bulan-bulan tersebut Allah sediakan sebuah keistimewaan. Allah telah sediakan pahala-pahala yang berlipat ganda. Begitu juga sebentar lagi yang akan kita sambut dengan kedatangan bulan suci Ramadan, atau dengan biasa kita sebut bulan puasa. Hal ini tentunya merupakan wajar, lebih-lebih seorang muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena dalam bulan suci Ramadan ini, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, Allah memberikan fasilitas yang begitu istimewa untuk dijadikan motivasi kita beribadah atau beramal soleh pada bulan suci Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini diantaranya diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah pahala yang sangat istimewa ketika kita melaksanakan ibadah atau amaliyah pada malam Lailatul Qadar, maka kita seolah ibadah sampai 1000 bulan. Diibaratkan kalau 1000 bulan barangkali 83 tahun lebih pahala yang Allah janjikan kepada umatnya. Inilah yang patut kita syukuri dan patut kita gembira, karena begitu Allah memberikan fasilitas kebahagiaan, memberikan sebuah jaminan dengan pahala-pahala yang begitu besar.
Maka sebagai seorang muslim, seyogianya harus menyambutnya dengan gembira, dengan sukacita. Karena ketika kita melakukan amal ibadah pada bulan tersebut, maka pahala yang begitu besar yang harus kita raih. Bulan puasa yang begitu dahsyatnya, maka kita seyogianya seorang muslim patut bergembira dan berdoa. Kenapa harus bergembira? Karena di dalam bulan tersebut kita akan disediakan pahala yang berlipat ganda. Maka dengan berlipat gandanya itu, kita tentunya sebagai seorang muslim harus bergembira. Ibarat ketika kita menyambut sebuah tamu agung, yang di mana tamu agung itu yang sudah memberikan fasilitas besar, menyiapkan segala sesuatu yang kepada kita yang besar, maka seyogianya kita sebagai yang kedatangan tamu harus kita persiapkan, harus kita maksimalkan persiapan kita itu agar betul-betul kita dapat menjemputnya dengan sempurna sehingga dapat menghasilkan yang sempurna. Hadirin jamaah Sivitas Akademika Yayasan Mutiara Bangsa yang kami hormati, ada dua persiapan yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan puasa. Pertama, persiapan jasmani. Persiapan jasmani tentunya dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat agar tidak jasmani kita terganggu atau jasmani kita menjadi lemah, turun imunnya. Apa yang harus dipersiapkan? Dengan berolahraga. Juga yang tidak kalah pentingnya harus membatasi, jangan terlalu banyak bergadang, di mana ketika kita melaksanakan aktivitas terlalu malam, maka akan dapat mengganggu sebuah kesehatan kita. Kemudian banyak makan yang bergizi, barangkali buah-buahan atau vitamin-vitamin yang akan memberikan asupan gizi kepada tubuh kita. Itu persiapan jasmani. Yang kedua, persiapan rohani. Karena bagaimanapun puasa tidak terlepas dari jasmani dan rohani. Jasmani kita harus lakukan, harus persiapannya. Kemudian rohani juga dipersiapkan. Apa persiapan rohani itu? Di antaranya sebagai seorang muslim, ketika kita masuk bulan puasa Ramadan, maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, atas segala kehilapan yang kita lakukan selama kita menjalankan aktivitas sebelum bulan-bulan sebelumnya. Bahkan ketika kita bulan puasa harus meminta maaf terhadap orang tua, terhadap teman-teman, dan terhadap orang-orang yang pernah kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Itulah langkah awal harus kita melakukan persiapan rohani. Kemudian menjalankan ibadah. Karena bulan puasa sangat padat untuk melakukan ibadah, dari mulai puasa, bangun malam, sholat tahajud malam, kemudian taraweh, otomatis harus juga kita persiapkan agar ibadah-ibadah itu menjadi biasa. Maka pada bulan sebelumnya harus melakukan ibadah-ibadah yang mendukung untuk pelaksanaan pada bulan puasa itu. Jadi banyak beribadah kan. Kemudian yang selanjutnya latihan puasa. Latihan puasa dengan melakukan apakah Senin Kemis kita melakukan puasa sebelum datangi bulan Ramadan, itu juga merupakan persiapan yang kita lakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya barangkali untuk menjadi persiapan
kita menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang negatif, dari perbuatan hawa nafsu yang mendorong ke arah perbuatan yang tidak baik. Oleh karenanya, kita harus bersiap-siap dengan menggengkang hawa nafsu agar terbiasa pada bulan suci Ramadan kita melaksanakan aktivitas Ramadan tidak terbawa oleh sebuah emosi yang dapat menghantarkan, membatalkan atau mengurangi pahala bulan suci Ramadan. Hadirin Sivitas Akademika Yayasan Mutiara Bangsa yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Persiapan Ramadan sudah kita hantarkan. Apa sebetulnya menjadi manfaat ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Paling tidak, ketika mempersiapkan bulan suci Ramadan, jasmani dan rohani, maka manfaat pula dapat didapatkan dari dua aspek itu, baik jasmani maupun aspek rohani. Aspek jasmani tentunya ketika kita melakukan puasa, maka yang dapat adalah sebuah keistimewaan bahwa tubuh kita akan menjadi lebih fit, lebih sehat. Diibaratkan ketika sebuah mesin mobil atau mesin pesawat atau mesin motor kita kasih tune up, maka ada sebuah peningkatan yang dapat tenaga dari mesin itu sendiri. Begitu juga ketika kita melakukan puasa, maka organ tubuh kita yang 11 bulan melakukan aktivitas dengan makan, minum, dan segalanya, maka kemudian di bulan suci Ramadan dihentikan dari terbit fajar sampai dengan terbenam hari, maka proses khusus itu diistirahatkan, maka menimbulkan sebuah kesehatan kebugaran pada diri kita. Yang kedua, manfaat secara rohaninya adalah dengan puasa yang kita lakukan dari mulai taraweh, baca Quran, kemudian sholat tahajud, puasa pada siang harinya, maka akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa artinya menjauhkan segala larangan-larangan Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Dengan puasa kita akan melakukan sebuah aktivitas yang berorientasi kepada penujuan mencapai ridho Allah, dan yang kita harapkan menjadi muslim yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan berpuasa manfaatnya tentunya dosa-dosa kita akan terhapus, karena kita tidak lagi bergunjing di bulan puasa. Kita tidak lagi menceritakan orang atau bahkan kita mencaci orang, karena di bulan puasa dari pagi sampai terbenam hari, sampai terbenam matahari, kita disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang menuju kepada keridhaan Allah, yang menuju kepada pintu terbuka surganya Allah. Kenapa? Di antaranya membaca Al-Quran, kemudian sholat tahajud, sholat duha, sholat taraweh. Semua hari-hari jam-jam itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Tidak ada lagi waktu untuk kita menceritakan orang lain, tidak ada lagi kita waktu bergunjing, tidak ada waktu lagi kita membuat dosa-dosa. Maka dengan manfaat berpuasa, dosa kita akan terhapus. Selanjutnya adalah dengan memperbanyak sedekah. Bulan puasa juga kita dianjurkan, bahkan ketika bulan puasa masuk, maka ada sebuah pembayaran zakat fitrah. Selain zakat fitrah, kita disunatkan juga untuk banyak bersedekah. Bahkan barang siapa yang memberikan makanan orang yang berpuasa,
kita akan mendapatkan seperti orang yang berpuasa itu pahalanya. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa pada bulan suci Ramadan ini, yang di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka bilal khairat wa tarakal munkarat. Ya Allah, tunjukkanlah, aku mohon kepadamu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik atau munkar. Barangkali itu dari rangkaian mutiara menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba dan kita lakukan, Allah memberikan panjang umur, Allah memberikan kesehatan, sehingga kita dapat melakukan ibadah puasa dengan maksimal, ibadah puasa dengan sempurna. Dan hadirin Sivitas Akademika Yayasan Mutiara Bangsa yang kami hormati dan anak-anakku yang kami cintai dan banggakan, demikian mutiara Ramadan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua, dan kita berharap senantiasa Allah memberikan panjang umur, memberikan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan bulan puasa dengan maksimal. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan rangkaian ibadah puasa, tidak hanya puasa saja, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya dapat terselenggara dengan baik. Itu saja harapan kami semua. Mudah-mudahan seluruh aktivitas Sivitas Akademika Yayasan Mutiara Bangsa dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.